Saya anggap satu babak sudah kita lewati. Artinya kita tidak pernah tahu kalau orang mengatakan ini adalah sebuah cerita panjang, paling tidak babak yang sangat menentukan sudah kita lewati. Itulah yang saya katakan kemarin, kami lega dan juga merupakan sebuah berita baik. Bukan hanya untuk Partai Demokrat, karena kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi kami tetap diakui oleh pemerintah, tapi juga adalah kabar baik untuk demokrasi. Kabar baik untuk kita demokrasi. Masih bisa berharap di negeri ini bahwa siapa yang benar, siapa yang duduk pada konstitusi yang kokoh, maka dia juga bisa selalu mendapatkan tempat yang baik. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Saya melihat sejak awal ini adalah sebuah inisiatif yang dilakukan kolaborasi antara Pak KSP Muldoko dan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat. Jadi duduk perkaranya adalah berkonspirasi dan bersatunya mereka untuk melakukan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Saya tidak melihat ada keterkaitan, apalagi dukungan dari pihak-pihak tertentu, apalagi itu pejabat pemerintah. Namun sejak awal, karena kelompok Pak Muldoko ini selalu mengatasnamakan bahwa sudah mendapatkan restu dukungan dari pemerintah, termasuk dicatutnya nama Presiden Jokowi. Dicatutnya sejumlah pejabat tinggi negara. Itulah kami mengirimkan surat baik-baik dan memohon klarifikasi, dan tentunya ingin melindungi jangan sampai pemimpin kita dicatut namanya begitu saja. Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini. Mencoba untuk seolah-olah Demokrat mencari panggung dengan menunjukkan Partai Demokrat ini menjadi korban, dizolimi, dan lain-lain. Yang perlu diingat adalah kita tidak mencari-cari ini. Kalau ini adalah kreasi dan desain kita, bolehlah. Tetapi fakta bisa dibuktikan bahwa memang ini mereka melakukan segala upaya dengan segala cara ya. Bahkan ada yang mengatakan menghalalkan segala cara untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa sejumlah kadernya menerima ancaman dan intimidasi dari kubu KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Hal ini disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara Satu Meja, Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Upaya kubu Muldoko yang dilakukan dengan mengintimidasi kader kami, dengan menakut-nakuti kalau nanti tidak ikut KLB akan di-PAW, dicari kasus, dipecat, termasuk dengan iming-iming uang, itu sedikit banyak ingin menggunakan power yang tidak boleh disalahgunakan, katanya. Agus Harimurti Yudhoyono sebut kader loyalis Partai Demokrat diancam kubu Muldoko. Pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan, karena saat ini masih hidup semua bisa menyiapkan kesaksian dan siap sampai tingkat apapun, terangnya. Agus Harimurti Yudhoyono menilai anggotanya marah, karena menilai aksi pengambil alihan kekuasaan, yang dilakukan Kepala Staf Presiden Muldoko sudah berlebihan, dan menggunakan cara yang disebutnya sebagai tidak beretika dan tidak bermoral. Kendati demikian, dia mengaku lega karena mendapat berita baik dari pemerintah untuk menolak KLB Partai Demokrat di Deli Serdang pada tanggal 5 Maret lalu. Pasalnya, menurut Agus Harimurti Yudhoyono, penolakan oleh pemerintah terhadap KLB merupakan babak yang sangat menentukan untuk kedepannya. Paling tidak babak yang sangat menentukan sudah kita lewati.
Itulah yang saya katakan kemarin, kami lega, kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara Satu Meja. Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Merupakan sebuah berita baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat karena kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi kami tetap diakui oleh pemerintah. Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa dengan ditolaknya hasil KLB Partai Demokrat tersebut menandakan bahwa masyarakat masih bisa berharap akan mendapat tempat yang baik bagi siapa yang berada di posisi benar. Artinya kita masih bisa berharap di negeri ini bahwa siapa yang benar, siapa yang duduk pada konstitusi yang kokoh, maka dia juga bisa mendapatkan tempat yang baik. Agus Harimurti Yudhoyono melihat sejak awal bahwa Kepala Staf Presiden, KSP, dan beberapa mantan kader Partai Demokrat memang berinisiatif melakukan konspirasi dan mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat. Saya melihat sejak awal ini adalah sebuah inisiatif yang dilakukan kolaborasi antara Pak KSP Muldoko dan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat. Jadi duduk perkaranya adalah berkonspirasi dan bersatunya mereka untuk pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Perihal keterlibatan pemerintah yang disebut mendukung aksi Muldoko untuk merebut Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak melihat keterkaitan pemerintah. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, pihak Muldoko yang kerap kali mencatut nama pemerintah, seperti Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat yang lainnya dalam aksi kudeta tersebut. Saya tidak melihat ada keterkaitan apalagi dukungan dari pihak-pihak tertentu. Apalagi itu pejabat pemerintah. Bahkan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bahwa pihaknya mengirim surat meminta klarifikasi kepada pihak Muldoko terkait pencatutan tersebut. Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar pejabat pemerintah khususnya Jokowi tidak dicatut begitu saja. Itulah kami mengirimkan surat baik-baik memohon klarifikasi dan tentunya ingin melindungi, jangan sampai pemimpin kita dicatut namanya begitu saja, ucapnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah tudingan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko soal adanya pertarungan ideologi di internal partainya. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, Muldoko telah melontarkan fitnah yang keji terhadap Partai Demokrat. Apa yang disampaikan oleh KSP Muldoko ketika itu, seolah ada tarik-menarik ideologi yang berbahaya terhadap Partai Demokrat dan bangsa Indonesia. Saya katakan itu adalah fitnah yang keji, kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara Satu Meja. Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, kader Demokrat marah ketika mendengar pernyataan Muldoko karena dianggap memiliki ideologi yang berbahaya. Maka kami sampaikan di sini, bahwa Partai Demokrat teguh pada ideologi Pancasila. Kami adalah partai yang mengusung nilai nasionalisme dan juga religius, ucap Agus Harimurti Yudhoyono. Ia juga memastikan, partainya tidak ingin membenturkan identitas di masyarakat. Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, ideologi Pancasila yang dianut Demokrat sudah final dan tak bisa diganggu. Bahkan, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa partainya yang paling lantang menolak kehadiran paham radikalisme, baik di internal partai maupun di masyarakat. Justru kami termasuk yang paling lantang untuk mengatakan tidak boleh tumbuh subur berkembang di Indonesia ini, apalagi di Partai Demokrat, paham-paham radikal, tegasnya. Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan partainya menolak politik identitas. Sebab, menurutnya, politik identitas hanya akan memecah belah bangsa Indonesia.